Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi kami tentang teori stimulus respon Neil E. Miller dan John Dollard. Sebelum itu alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya Rifa Kumalasari dengan NIM 2206-20052 dan teman saya Ulfi Rahmati dengan NIM 2206-255. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sih itu Neil E. Miller. Nah, jadi Neil E. Miller dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909 dan meraih gelar BS-nya dari Universitas Washington pada tahun 1931. Ia meraih gelar MA-nya dari Universitas Stanford pada tahun 1932 dan PhD-nya di bidang psikologi dari Universitas Yale pada tahun 1935. Jadi, Miller ini bekerjasama dengan John Dollard. Nah, John Dollard dilahirkan di Manassa, Wisconsin pada tanggal 29 Agustus 1900. Ia menerima gelar AB dari Universitas Wisconsin pada tahun 1922 dan berturut-turut meraih MA 1930 dan PhD-nya 1931 di dalam bidang sosiologi di Universitas Chicago dari tahun 1926 sampai dengan 1929. Ia menjadi salah seorang pembantu rektor Universitas Chicago. Nah, selanjutnya yaitu struktur kepribadiannya. Kebiasaan atau habit adalah satu-satunya elemen dalam teori Dollard dan Miller yang memiliki sifat struktural. Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Gambaran kebiasaan seseorang tergantung pada kejadian khas yang menjadi pengalamannya. Dollard dan Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder, secondary drive, seperti rasa takut sebagai bagian dari kepribadian yang relatif stabil. Nah, selanjutnya ada dinamika kepribadian. Yang pertama ada motivasi dorongan. Dollard dan Miller sangat memusatkan perhatiannya pada penting seperti kecemasan atau dorongan dalam menganalisa perkembangan dan elaborasi kecemasan. Inilah Dollard dan Miller berusaha menggambarkan proses umum yang mungkin Nah, yang kedua ada proses belajar. Dollard dan Miller menyimpulkan dari eksperimennya bahwa bagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui rasa takut dan kecemasan. Dollard dan Miller menyimpulkan bahwa untuk bisa belajar menginginkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya. Yang ketiga ada proses mental yang lebih tinggi, dibagi menjadi 5. Yang pertama perluasan stimulus respon, yang kedua generalisasi stimulus, yang ketiga ada yang keempat bahasa, ucapan, pikiran, tulisan maupun sikap tubuh, yang kelima ada secondary drive. Yang keempat ada model konflik. Formulasi tingkah laku konflik dari Dollard dan Miller sangat terkenal karena menurut Dollard dan Miller, konflik membuat orang tidak dapat merespon secara normal. Yang kelima ada ketidaksadaran. Dollard dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi 2, yaitu yang pertama ada ketidaksadaran berisi hal yang tidak pernah disadari seperti stimuli, drive, dan respon yang dipelajari, juga apa yang dipelajari secara nonverbal dan detail. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perangkat intent, respon sederhana, dan primer proses by mentiga reporter primitif. Yang paling penting yaitu yang pertama ada refleks spesifik, yang kedua ada refleks bawaan yang hierarki, yang ketiga
Yang kedua ada konteks sosial. Kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana seseorang itu berkembang. Yang ketiga ada situasi pembelajaran. Dollar dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi. Yang pertama ada situasi makan, yang kedua pendidikan kebersihan, yang ketiga pendidikan awal, yang keempat mengendalikan marah dan agresi. Selanjutnya ada aplikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada berbagai neurosis, dipelajari Dollar dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinuum dan bukannya dua hal yang terpisah. Karena itu tingkah laku neurotik dipelajari memakai prinsip yang sama dengan belajar tingkah laku normal. Yang kedua ada psikoterapi. Jika tingkah laku neurotik itu hasil belajar, seharusnya itu dapat dihilangkan dengan beberapa kombinasi prinsip yang dipakai ketika mempelajarinya. Jadi, kesimpulan dari teori Dollar dan Miller biasanya disebut dengan teori stimulus respon. Walaupun jika dicermati dari biografi antara John Miller dan Miller terdapat perbedaan yang dalam hal ini mengenai gagasan. Berdua tokoh tersebut, Miller mengajukan suatu gagasan dan ketemuan-ketemuan penting dalam psikologi eksperimental, sedangkan Dollar memberikan sumbangan penting dalam bidang antropologi dan sosiologi. Walaupun demikian, keduanya sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman di Institute of Human Relation dengan prinsip-prinsip asosiasi ganjaran. Menjadi penting, reinforcement menjadi penting dalam hal analisis kepribadian dan sosial kultural.